Skuad coach Indra Safri lanjut fokus digeber di Thailand menjelang tampil di laga perdana SEA Games 2025. Nama Moro Zylstra kini muncul beri kejutan di Thailand setelah mengaku akan membuktikan di ajang bergengsi 2 tahunan ini. Sosok Iver Jenner kini panaskan persaingan SEA Games 2025 di Thailand setelah resmi bergabung ke skuad coach Indra Safri. Terus ramai soal nama Arkan Fikri yang mendadak tidak masuk daftar 23 pemain pilihan coach Indra Safri untuk ajang SEA Games ini di Thailand. Nasib Marcelino bersama klubnya di Liga Slovakia kini santer diperbincangkan setelah resmi dapat restu bergabung ke skuad Garuda Muda. Jadi, sosok Moro Zylstra kini dipastikan bergabung bersama skuad Timnas Indonesia U23 untuk ajang SEA Games yang digelar di Thailand ini. Namun menariknya striker muda itu mengaku ingin menjadi mesin gol skuad Garuda Muda. Ya, Moro Zylstra juga memahami bahwa Timnas Indonesia U23 merupakan jawara bertahan di sepak bola putra SEA Games edisi sebelumnya. Oleh karena itu, ia juga berambisi untuk mempertahankan medali emas di SEA Games kali ini. Untuk saya pribadi, saya ingin mencetak gol sebanyak mungkin. Saya ingin membuktikan diri saya di panggung ini. Dan menurut saya dengan komposisi pemain yang kami miliki, kami harus meraih medali emas. Saya pikir kami perlu memenangi SEA Games ini, kata Moro Zylstra. Ya, Moro Zylstra juga bercerita tentang persiapannya menjelang SEA Games ini. Ia mengaku sudah mengikuti training camp bersama tim asuhan coach Indra Safri di Jakarta beberapa waktu yang lalu, serta uji coba melawan Timnas Mali. Moro Zylstra mengakui bahwa ia tidak memiliki kendala serius selama pemusatan latihan berlangsung. Meskipun ia perlu beradaptasi terlebih dahulu dengan pemain-pemain lain, namun itu bukan menjadi kendala. Saat pertama kali, saya membutuhkan adaptasi dengan para pemain, karena saat itu saya tidak tahu orang-orang di sana. Namun, setelah beberapa kali latihan, semuanya berjalan bagus. Saya mulai mengenal para pemain, dan saya pikir kami juga bermain bagus di 2 pertandingan uji coba, ucap Moro Zylstra. Sosok Iver Jenner bersama Timnas Indonesia U23 kini telah bersiap untuk tiba di Bangkok, Thailand, dipimpin oleh coach Indra Safri. Skuad Garuda Muda datang dengan tekad mempertahankan medali emas yang 2 tahun lalu diraih di Kamboja. Sebanyak 23 pemain telah ditetapkan, termasuk sejumlah nama andalan dan pemain diaspora yang siap memperkuat tim ini. Ya, sebelumnya kabar mengejutkan datang ketika Timnas Kamboja mengundurkan diri dan memicu perubahan komposisi grup. Awalnya Timnas Indonesia U23 diproyeksikan bertemu Singapura pada 5 Desember ini, namun kemudian dipindahkan ke grup A bersama Thailand dan juga Timor Leste. Dengan perubahan ini, grup C kini dihuni oleh Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Laga pertama Indonesia pun resmi dijadwalkan menghadapi Filipina pada 8 Desember ini, yang mana memberi waktu istirahat dan persiapan lebih panjang bagi skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia pun datang sebagai juara bertahan setelah di laga final di edisi sebelumnya mampu dimenangkan dengan hanya 3 tim di setiap grup. Kesalahan kecil bisa fatal karena hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan pertama adalah kunci. Kami harus menang, tutur Indra Safri. Ya, Indra Safri pun menaruh harapan besar kepada sosok Iver Jenner untuk mengatur tempo permainan, mengontrol lini tengah dan menjadi motor kreativitas serangan. Saya ingin membantu Indonesia kembali meraih emas. Ini akan menjadi pertama kalinya saya mempersembahkan medali untuk negara, kata Iver Jenner menyatakan komitmennya. Ya, kekuatan di lini tengah tentu akan semakin solid dengan hadirnya Marcelino Ferdinand yang mendapatkan izin bergabung dari klubnya. Marcelino juga merupakan bagian penting di tim emas edisi sebelumnya dan kini kembali memperkuat skuad Garuda Muda. Dengan kombinasi Iver Jenner dan Marcelino, tentu Timnas Indonesia U23 memiliki kualitas teknis yang jauh lebih matang dibandingkan edisi sebelumnya, di mana 2 kemenangan nanti akan memastikan Indonesia bisa juara grup dan membuka peluang bertemu Timnas Thailand ataupun Timnas Vietnam di babak semifinal. Dengan komposisi pemain yang lebih matang, maka tambahan kekuatan diaspora serta pengalaman berharga dari edisi sebelumnya, Timnas Indonesia tentu menjadi salah satu tim unggulan utama di SEA Games ini. Nama Arkan Fikri kini terus ramai diperbincangkan setelah tidak masuk daftar 23 pemain untuk SEA Games di Thailand. Ya,
Nama Arkan Fikri kini harus absen dari turnamen 2 tahunan di Asia Tenggara itu karena tidak masuk daftar pemain. Pilihan tim pelatih yang dinakodai Coach Indra Safri. Keputusan ini pun sontak membuat publik dan penggemar sepak bola tanah air terkejut. Pasalnya, ia selama ini kerap menjadi pemain andalan di lini tengah skuad Garuda Muda, terutama di saat Piala AFF 23 kemarin dan kualifikasi Piala Asia 23 2026. Kala itu hanya cedera kecil yang membuat Arkan sempat duduk di bangku cadangan. Kemudian, sejak Coach Indra Safri mengambil alih tim untuk SEA Games ini, nama Arkan Fikri pun selalu masuk daftar panggilan. Namun, tanda-tanda penurunan peran mulai terlihat. Di 2 laga, uji coba melawan Timnas India U23 pada Oktober yang lalu. Sosok Arkan Fikri hanya tampil sekali sebagai starter dan 1 kali duduk di bangku cadangan. Lalu di saat menghadapi Timnas Bali U23, namanya pun bahkan tidak masuk daftar pemain. Dalam hal ini, Coach Indra Safri sempat menegaskan bahwa saat itu kondisi Arkan masih dalam pengamatan tim medis. Arkan Fikri masih menunggu. Mungkin lebih kurang 1 minggu lagi. Kemarin di USG terakhir banyak perubahan dari hamstring dia yang waktu main di klub, kata Indra Safri. Ya, meskipun begitu, Arkan kembali bermain untuk Arema FC setelah jeda internasional, di mana saat itu Arema menghadapi Persebaya pada 22 September kelima. Dan Arkan menjadi starter dan bermain 82 menit tanpa tanda-tanda cedera yang terlihat di saat diganti. Kemudian tepat pada Kamis 27 November ini, Coach Indra Safri pun secara resmi mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games ini. Namun sayangnya, nama Arkan tidak ada di dalamnya. Indra Safri menjelaskan bahwa pencoretan ke-8 pemain, termasuk Arkan Fikri, dilakukan setelah evaluasi matang, di mana keputusan itu mempertimbangkan performa pemain selama pemusatan latihan di bulan Oktober-November dan pengamatan di Super League bersama staf pelatih. Keputusan ini diambil setelah evaluasi matang berdasarkan data-data yang ada selama pemusatan latihan dan pengamatan pemain di saat bermain di Super League, jelas Indra Safri. Ya, karena itu, nama Arkan Fikri pun santer diperbincangkan di media sosial, di mana pemain andalan pelatih yang sebelum-sebelumnya itu di beberapa kompetisi tim nasional membuat terkejut beberapa penggemar hingga muncul pertanyaan, kenapa sang pemain tidak masuk daftar pilihan Coach Indra Safri? Karir Marcelino Ferdinand di Eropa kini disebut kembali diganggu oleh agenda tim nasional, di mana Lino harus menepi dari skuad A. Estrencin setelah PSSI memintanya bergabung lebih awal bersama Timnas Indonesia U23 untuk tampil di ajang SEA Games ini. Pemanggilan sang pemain membuat siklus lama yang menghantui perkembangan karirnya terulang. Sejak muncul sebagai talenta muda di usia belia, Marcelino terus terseret jadwal turnamen non-FIFA yang membuat fokus jangka panjangnya di klub tidak pernah stabil. Sejak musim 2022-2023, ia tercatat tidak pernah bisa menuntaskan 1 musim penuh bersama klub karena panggilan serupa. Situasi yang sama kembali muncul musim ini. Meskipun sebelumnya sudah menyumbang medali emas di SEA Games 2023, kini PSSI tetap memasukkan namanya ke daftar pemain yang dibawa ke edisi saat ini. Turnamennya memang relatif singkat, di mana Indonesia hanya memainkan 2 laga di fase grup melawan Filipina dan Myanmar. Namun PSSI meminta seluruh pemain berkumpul lebih dini, bahkan lebih dari seminggu sebelum pertandingan pertama. Kebijakan itu membuat Astrencin harus mencoret Marcelino dari daftar pemain di Liga Slovakia, di mana ia langsung absen di saat Trencin kalah 0-3 dari Dunajska Streda pada 29 November kemarin, dan akan tetap tidak tersedia untuk laga kontra Prešov dan Ružomberok di jadwal terdekat ini. Setelah pekan tersebut, kompetisi memasuki jeda di musim dingin dan baru akan dimulai lagi pada Februari mendatang. Kondisi ini berarti Marcelino berpotensi tidak tampil untuk Trencin selama kurang lebih 2 bulan. Ironisnya, semisal saja Indonesia tersingkir lebih cepat di fase grup, maka menit bermain yang ia akan dapatkan hanya berasal dari 2 laga SEA Games ini saja, yang mana situasi ini terbilang jauh dari ideal bagi pemain yang sedang berusaha menancapkan karir di Eropa. Pengalaman di ASEAN Cup 2024 yang lalu pun menunjukkan betapa beratnya beban yang bisa timbul dari ekspektasi tinggi sang pemain muda. Di turnamen itu, Marcelino sempat diposisikan sebagai tumpuan lini tengah, namun tekanan justru membuatnya mengalami penurunan performa hingga berujung kartu merah ketika menghadapi Laos. Dengan daftar panggilan non-FIFA yang terus menghentikan kontinuitas musimnya, maka musim ini pun berpotensi kembali tercabik-cabik, di mana tantangan mempertahankan konsistensi di kompetisi Eropa pun semakin berat bagi sang wonderkid. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga. Itu dia
cuplikan singkat videonya Sobat Garuda. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share semua video ini apabila Anda menginginkannya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye.